Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak. Berhenti dari hiruk pikuk opini, dari suara-suara yang terlalu cepat menghakimi, dan dari narasi yang dibangun seolah-olah kebenaran itu sudah final. Padahal proses hukum bahkan belum dimulai dan diuji di persidangan. Dalam beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan banyak pihak berbicara tentang kasus kuota haji. Dengan keyakinan seakan-akan Gus Yakut telah pasti bersalah. Mereka berbicara atas nama moral, atas nama kebenaran, bahkan atas nama keadilan. Tapi ironisnya disampaikan dengan cara yang justru menyimpangi nilai moral itu sendiri. Saya ingin tegaskan bahwa status hukum seseorang yang masih tersangka itu bukanlah vonis bersalah. Proses hukum aja belum berjalan, pembuktian belum diuji di pengadilan, dan putusan tentu belum pernah dijatuhkan. Dalam negara hukum, azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence itu bukan sekedar jargon di buku-buku hukum. Ia adalah fondasi keadilan, pagar agar kekuasaan, opini publik, dan emosi massa tidak berubah menjadi alat penghukuman sebelum waktunya. Dan azas ini berlaku untuk siapapun, untuk Anda, untuk saya, untuk semua pejabat, tokoh publik, aparat penegak hukum, dan siapapun yang sedang berada dalam ruang publik. Maka pertanyaannya hari ini, apakah benar kita sedang menyuarakan keadilan, sedang masuk ke upaya penegakan hukum, atau jangan-jangan kita sedang merayakan penghakiman massal dan persekusi? Menanggapi pasca penetapan tersangka Gus Yakut, KPK menetapkan Gus Yakut sebagai tersangka dengan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, di mana di dalam unsur pasal itu ditentukan adanya perbuatan melawan hukum seseorang dalam jabatan yang kemudian menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Di dalam pasal 2 dan pasal 3 ada unsur kerugian negara. Rilis BPK belum ada, tapi yang tetap menjadi pertanyaan dari kami tentunya, juga dari publik, kerugian negara ini dihitung dari keuangan negara yang mana? Karena dalam pasal 2 pasal 3 itu secara limitatif sudah diberikan batasan hanya terhadap keuangan negara. Ya, uang negara itu APBN, APBD, PNBP, dan lain-lain. Uang jamaah bukanlah masuk ke dalam wilayah keuangan negara. Sehingga bagaimana bisa itu dinyatakan kerugian negara? KPK selalu bilang kami akan terus melakukan upaya-upaya pengembalian uang dari PIHK untuk aset recovery. Pertanyaan saya, aset mana yang mau direcovery? Karena toh itu kan adalah uang jamaah. Ya, dalam proses penegakan hukum ini tentu tidak bisa menyimpangi juga terhadap unsur-unsur pasal. Karena diksi yang digunakan oleh KPK, diksi kerugian sosial itu juga sangat tidak sesuai dengan unsur-unsur pasal yang ditentukan di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Bahkan sudah ada uji di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kerugian negara itu harus actual loss, harus nyata dan pasti. Pasti ketika perbuatan itu dilakukan ada kerugian negaranya dari uang-uang sumber keuangan negara tadi, APBN, APBD, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dihitungkan kerugian negara itu dengan metodologi tertentu, maka hitungannya sudah jelas, sudah pasti nominalnya, tidak bisa potensi-potensi. Kalau KPK sampaikan ada 8.400 jamaah yang gagal berangkat karena kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut. Pertanyaan saya, apakah 8.400 itu jelas siapa orangnya? Apakah 8.400 itu masuk ke dalam manifestasi daftar jamaah haji yang semestinya berangkat di tahun 2024? Apakah 8.400 jamaah itu sudah menerima surat berhak lunas
seperti jamaah-jamaah di dalam kuota pokok. Ya, karena yang kita bahas ini kan adalah kuota tambahan yang munculnya di ujung masa persiapan keberangkatan haji. Apakah sudah keluar dokumen-dokumen keberangkatan list bahwa mereka adalah orang yang berhak berangkat? Saya yakin belum. Karena apa? Karena memang tidak ada orang yang batal berangkat atas kebijakan ini. Justru dengan kebijakan 50-50, kebijakan yang dituangkan dalam KMA 130 ini, ada 10.000 jamaah yang tadinya tidak masuk ke dalam manifestasi keberangkatan 2024, jamaah 10.000 ini menjadi berangkat tahun 2024. Jadi perspektifnya dibalik, seolah-olah ada 8.400 yang gagal berangkat, yang sudah antri berpuluh tahun. Saya pikir penegak hukum juga perlu untuk melebarkan perspektif, ya, tidak pakai kacamata kuda. Mereka sampaikan bahwa kuota ini kan diminta oleh Presiden Jokowi untuk mengurangi antrian jamaah reguler, ya. Sehingga apapun yang terjadi harus dengan skema 92% untuk jamaah reguler dan hanya 8% untuk jamaah haji khusus. Mau itu 20.000 kuota tambahan, 30.000 kuota tambahan, 50.000 kuota tambahan, pokoknya harus 928. Seperti itu perspektif KPK. Tanpa mereka menghitung, kalau itu diterapkan, ya, skema 928 itu, anggaplah jamaah berangkat. Apakah tidak ada resiko yang lebih besar jika itu dilakukan? Nah, sementara Menteri Agama yang kala itu Gus Yakut tentu memikirkan wilayah keselamatan jamaah, karena tugas utamanya adalah menjaga keselamatan jiwa jamaah atau hifdzun nas, bukan hanya sekedar memberangkatkan. Nah, di dalam undang-undang kan diberikan kewenangan atribusi itu kepada menteri, nanti saya akan jelaskan.